Hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2021 merupakan hari peringatan hari ulang tahun TNI kita. Untuk itu Abah akan ikut memperingatinya dengan mengulas salah satu keprihatinan Abah mengenai kekuatan alutsista kita, yaitu unsur matra laut yang menurut Abah cukup memprihatinkan. Oleh karena itu jangan lupa like, komen, subscribe, lonceng, dan tentu perhatiannya menonton sampai selesai. Seperti kita ketahui, banyak para pensiunan jenderal kita yang bicara masalah permajaan alutsista. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, malahan ada yang bilang bahwa dalam sekian puluh tahun ke depan kita tidak menghadapi bahaya perang, sehingga kita tidak perlu memperkuat tentara kita, tapi pusatkan pada ekonomi rakyat. Memang terasa benar sih, tapi dalam keseharian kita, kalau kita lemah, wibawa kita akan hilang, akan dilecehkan sama orang lain. Seperti contoh, misalnya lagi kecil, anak yang lebih besar akan selalu ingin menguasai kita, menekan kita, mengancam kita, karena dia merasa kuat. Tetapi begitu tahu bahwa kita mempunyai kemampuan untuk melawan mereka, mereka berpikir untuk melakukan hal itu pada kita. Demikian juga dalam bernegara. Kita pernah mengalami atau membaca kejayaan kerajaan-kerajaan zaman dulu, contoh Majapahit, yang mampu menguasai wilayah Asia Tenggara sekarang. Dan karena wilayah Asia Tenggara ini terlihat lemah dalam masalah militer, Cina seenaknya saja mengklaim Laut Cina Selatan dengan memberi garis imajiner dengan naik taslinnya. Asalnya kita tidak peduli karena merasa tidak mengganggu wilayah kita. Sebenarnya ke negara lain juga tidak mengganggu kalau aturannya seperti dulu 12 mil. Karena Cina mengambil sisi 12 mil orang lain, sehingga seolah-olah halaman kita dipagar oleh dia. Begitu keluar dari pagar kita, itu wilayah dia. Begitu. Dan tidak terima, dunia internasional tidak terima, karena itu adalah bebas, milik dunia, milik internasional, milik kita semua untuk memanfaatkannya sebagai lalu lintas ekonomi dunia, sehingga timbullah konflik, terutama negara-negara yang terganggu kepentingannya. Dan kita juga asalnya tidak peduli, tapi begitu berlakunya hukum laut, sehingga wilayah kita bertambah dengan sebutan zona ekonomi eksklusif, ternyata kita juga bersinggungan dengan kepentingan kita. Karena kita
diberi hak ekonomi di daerah itu, sehingga timbullah masalah-masalah seperti yang sekarang terjadi. Oleh karena itu, mari kita sedikit uraikan nanti setelah ini. Contohnya, dulu nggak masalah sebelum ada ketentuan zona ekonomi eksklusif. Nelayan-nelayan negara lain mengambil ikan di wilayah internasional nggak menjadi masalah. Tapi begitu menjadi zona ekonomi eksklusif kita, hal itu sudah tidak bisa digunakan, tidak bisa dilakukan lagi. Sehingga itu kita jaga, dan orang lain yang sudah lama memanfaatkannya juga tidak terima, ingin tetap, sehingga timbullah pencurian yang justru dilegalisir oleh negaranya dengan mengirim pengawal pantainya. Seperti kita pernah dengar, KRI kita diserempet oleh penjaga pantainya Vietnam. Kok berani-beraninya? Itu karena KRI kita dianggap oleh mereka lemah, tidak menakutkan, sehingga itu terjadi. Nah, seperti itulah juga Cina, dia mengirim penjaga pantainya, kapal-kapalnya besar-besar, lebih besar dari punya KRI kita, punya TNI kita. Walau hal itu tinggal jaga kesabaran petugas saja. Satu kali meletus senapan, maka perang itu sudah tidak bisa dihindari lagi, pasti terjadi. Sekarang masih serempet-serempetan, ada yang tabrak-tabrakan sampai tenggelam. Contohnya Vietnam sama Cina. Nah, oleh karena itu kita harus berwibawa di situ. Memang merasa gembira dengan perkembangan sekarang. Nah, itu mari kita lihat bagaimana sih kondisi angkatan laut kita sekarang. Mari kita kritik. Gambar ini peristiwa penyerempetan KRI kita Parchim oleh kapal pengawal Vietnam. Dan ini titik-titik yang ditentukan oleh Cina itu, yang disebut Nenda Stream itu. Dimana kalau kita lihat televisi, laut kita hanya dijaga oleh korvet Parchim dan fregat Pacific yang keduanya udah usia tua. Sedangkan Cina begitu besar semua. Dengan kondisi demikian, Abah juga gembira bahwa kita akan memperkuat diri dengan kapal-kapal yang memadai, lebih baru, baik teknologi maupun persenjataannya, seperti yang sedang diramaikan sekarang. Kita kebanjiran tawaran, dan kabarnya malahan kita berminat, sehingga kita bisa bilang bahwa sekarang TNI AL sedang panen kapal fregat dengan jumlah yang memadai, sehingga akan diperhitungkan oleh kekuatan keluar yang akan mengganggu negara kita. Apakah saja itu? Mari kita lihat. Dan inilah kapal-kapal yang katanya akan dibeli oleh pemerintah kita. Memang bangga kelihatannya, kita seolah panen. TNI AL panen fregat dari beberapa negara, Denmark, Jepang, Itali, Jepang, Cina, Belanda, dan lain-lain. Begitulah TNI ke-76 apa yang terjadi di sekitar wilayah kita. Dalam
kesempatan ini Abah juga mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-76. Semoga ke depan akan lebih kuat, lebih berwibawa, dan lebih dicintai oleh rakyatnya. Sebab TNI kita lahir dari rakyat, untuk rakyat, sehingga untuk menjaga kepentingan rakyat. Oleh karena itu jangan lupa uraian ini Abah tutup. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan loncengnya. Sampai ketemu lagi di channel, di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.